Roll and action. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Ayang di podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Wah, apa kabar nih Dulu Sultan? Semoga semuanya sehat selalu dan baik-baik aja. Dan kalian tetap bisa melakukan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Nah, Dulu Sultan, hari ini spesial banget nih. Eits, tentunya nggak sendiri dong, pastinya seperti biasanya karena sudah ditemani oleh narasumber yang keren banget. Nah, penasaran gak sih? Penasaran dong tentunya. Nah, kalau Dulur Sultan penasaran, tetap harus pantengin live streaming kita di YouTube channel sultantv.co dan sosial media lainnya seperti Facebook dan websitenya. Tetap di fanpage yang sama @sultantv.co. Nggak lupa juga dong untuk memfollow Instagram kita di @sultantv.co karena di sana banyak banget informasi yang menarik. Tentunya informasi yang menarik. Aduh, semangat banget nih aku. Nah, tentunya di sana banyak banget informasi yang sangat menarik dan mengedukasi kita, hits dan gaul. Di sana juga ada dong informasi tentang hiburan. Makanya terus pantengin live streaming kita. Nah, daripada Ayang udah sangat-sangat semangat banget nih ya, karena emang tamunya keren banget pastinya. Jadi langsung aja deh kita sapa tamunya. Hai, ada siapa di sini? Hai, aku Dila. Nah, ada Kadila di sini teman-teman ternyata. Nah, Dulur Sultan, for your information ya kan, zaman sekarang itu udah banyak banget orang-orang yang namanya melek sama yang namanya media, apalagi namanya media sosial. Ya ampun, semua orang dari kalangan muda, tua, bahkan anak kecil pun udah tahu dong yang namanya media sosial. Nah, dari mereka yang udah tahu itu pasti mereka tahu dong yang namanya selebgram, youtuber, dan influencer. Mereka pengen banget tuh yang namanya jadi selebgram gitu kan. Ternyata sebenarnya selebgram tuh enak katanya, karena cuman post foto terus dapat uang. Ya nggak sih? Bener nggak sih seenak itu jadi selebgram? Nah, katanya ya Dulur Sultan, yang denger gitu, selebgram itu harus cantik, berpenampilan cantik, ganteng, dan kulitnya harus putih. Pokoknya hits, gaul, fashionable deh gitu. Nah, bener nggak sih tuh kayak gitu? Pokoknya gitu. Bener nggak sih? Nah, langsung aja sih kita kupas tuntas hari ini dengan narasumber yang udah Ayang hadirkan di sini. Ada Kak Irfadila. Ya, hai. Nah, yang biasa kalian tahu di Instagramnya adalah @irfadila. Langsung aja ya. Assalamualaikum kakak. Iya. Apa kabarnya nih? Baik banget. Baik banget. Alhamdulillah. Oh ya kak, asalnya dari mana sih sebenarnya? Aku asalnya asli Tangerang. Asli Tangerang. Nah, Tangerang Betawi. Tangerang Betawi. Wah, Betawi. Nah, kakak sendiri di sini itu ngekos apa gimana gitu kan? Tiba-tiba kita panggil ke Sultan TV dari Tangerang dong, jauh. Enggak sih, kebetulan kan aku kuliah di Serang. Mhm. Terus karena lagi skripsian jadi udah nggak ngekos lagi, jadi kayak lontang-lantung aja. Banyak teman kan. Jadi Banyak teman, iya. numpang aja. Oh, jadi kalau misalnya ke Serang, jadi aktivitasnya masih bolak-balik ke Serang Iya, karena lagi skripsian gitu. Iya. Oh gitu. Jadi sebelumnya mah emang tinggal di Serang gitu teh ya? Iya, aku ngekos. Ngekos di Serang. karena mahasiswa juga ya katanya? Iya. Oh, mahasiswa. Mahasiswa ternyata keren banget nih ya pokoknya Dulur Sultan. Oh iya kak, kakak gitu kan dari sini sama siapa, ke sini sama siapa gitu? Aku bareng teman sih. Tapi Bareng biasanya teman. naik bis. Naik bis dari Serang ke sini gitu. Kakak sibuk gak nih ceritanya dipanggil sama Sultan TV gitu kan? Waduh. Bersedia. Bersedia banget dong. Terima kasih ya kak atas waktunya gitu. Kesibukannya apa aja nih sekarang? Aku selain skripsi, aku kayak buka usaha sih. Buka usaha juga Terus kayak gitu. freelance aja. Freelance aja gitu. Oh, luar biasa banget ini. Dulu Sultan sangat menginspirasi. Udah mahasiswa, udah mahasiswa terus buka freelance juga. Ih, keren banget ini mah. Nah, usahanya tuh semacam apa sih kak gitu, kayak usaha apa gitu tuh, di bidang apa gitu misalnya? Aku buka usahanya sih lebih ke eyelash extension, Oh, kayak sambal bulu extension. mata gitu. Oh, pasang bulu Khususnya mata. untuk cewek-cewek. Untuk cewek-cewek. Memasang bulu mata. Boleh dipromosiin, boleh banget. Iya sih, selain itu aku juga buka kursus juga. Oh, kursus semacam apa tuh itu? Iya, untuk eyelash extension. Jadinya kalau Oh. misalnya teman-teman mau buka
buka usaha, jadi aku juga bisa nyalurin gitu loh. Aku Kalau- jadi gurunya lah. Jadi gurunya. Berarti semacam kayak salon atau gimana? Enggak sih, aku home service aja. Home service. Jadi Aku kalau nggak buka misalnya, tempat. jadi kalau kayak kita mau pesen bisa datang. Kadang di rumah aku gitu. Oh gitu. Karena lebih banyak kan di Tangerang sih. Selain itu aktivitas selain buka usaha itu aktivitas lainnya apa tuh gitu Aku kan? freelance aja sih. Freelance. Jadi Nah. kalau ada job gitu ya aku ambil gitu. Wah, Dulur Sultan ngomongin jobnya apa sih sebenarnya? Boleh tahu nggak nih kak? Biar Dulur Sultan yang ada di sana jadi tahu gitu tuh jobnya apa sih? Nggak penasaran kan nanya-nanya? Enggak sih, paling job kayak apa ya? Ya di Instagram lah. Oh, Kan di Instagram. Kebetulan ya nggak banyak banget sih ya. Kalau aku lebih banyak, masih banyak kan lebih banyak. dari aku. Ah, iya pasti. Kayak banyak. lumayan aja sih, kayak job endorsement gitu. Oh, job endorsement. Oh iya kak, kakak kan tadi ngomongnya dari asli Tangerang. Iya. Nah, selama masa pandemi ini kan yang namanya di Tangerang itu PSBB ketat banget. Nah, kakak sendiri gitu, pernah nggak sih gitu kayak nge-mall lagi gitu tuh, keluar gitu, atau enggak jalan-jalan lah gitu tuh? Belum lama ini sih pernah. Oh, pernah. Karena udah mulai longgar kan. Iya, new normal itu ya kak ya? Iya, karena ngilangin penat. Jadinya aku keluar lah sama teman-temannya. Oh, masih Tapi keluar. tetap masih ngikutin, menggunakan masih pakai masker, hand sanitizer gitu-gitu. Jadi nggak yang seleboran nggak pakai masker gitu. bener. Karena emang udah ada peraturannya juga ya. Kalau di Tangerang tuh emang lumayan ketat ya kak ya? Ketat banget. Oh iya nih kak, tadi kan ya kakak punya usaha yang kayak home service, datang ke rumah. Kayak selama pandemi ini gimana gitu tuh? Apa kakak tetap datang gitu dan Untuk pandemi sih kemarin ya yang aku Iya, rasain iya. emang jauh beda banget dari yang tahun sebelumnya. Apalagi mau lebaran kan, pastinya kan orang pengen tampil cantik, pengen tampil beda kan. pas iya lebaran. pasti banget ya Dengan daunnya. baju yang baru, Baru, ya kan? dengan Terus mau muka yang baru. bulu mata yang cetera membahana ya kan. Aku sih masih mikir-mikir sih lagi tuh buka. Jadi aku pilih-pilih orang, nggak langsung banyak orang. Biasa kan kalau misalnya itu orang booking aku terima. Tapi aku kayak ambil satu sehari, jadi sehari satu gitu loh. Tapi dia tetap aku sediain hand sanitizer, dia cuci tangan dulu, dia pakai masker gitu. Tapi dia sendiri tuh datang ke rumah kakak pas masa pandemi, datang ke rumah kakak. Iya. Apa kakaknya yang datang ke sana? Enggak, dia ke rumah aku. Oh, karena emang ngeri juga ya. Tapi kan biasanya kan aku nyiapin di kamar aku, jadi aku ngeliat itunya di luar, jadinya kayak aku naruh kasur khusus gitu. Khusus ya Jadi untuk aku kakak ini. buatnya di luar gitu. Oh gitu. Soalnya kan Juga ya, ngeri iya juga sih kan banyak ada orang tua, ada banyak Keluarga ponakan aku ya gitu. kecil-kecil gitu, takut juga. Jadinya aku masih nggak terlalu open sama orang sih untuk ke rumah gitu. Tapi ada lah ya gitu, 1-2 mah tetap kakak terima Iya. gitu kan. Lumayan, Bo. Lumayan dulur. Nah, kan ngomong-ngomong itu gitu kan, temen-temen kakak juga ikut bareng gak sih bisnis ini sama kakak gitu? Enggak Atau sih, cuman kalau kakak bisnis sendiri aja gitu tuh. Kalau bisnis aku doang sih. Yang lain maksudnya bisnisnya ada lagi beda-beda. Oh, beda-beda gitu kan ya. Nggak sama kayak aku. Kalau misalnya untuk tadi usaha kakak gitu kan, udah berapa lama gitu kak? Usaha aku udah berapa tahun ya? 4 atau 3 tahun gitu. Oh, usaha LS itu sendiri. Udah lumayan lama. Udah lumayan lama juga ya kayak usaha kakak di sini. Nah, kan tadi aku udah bahas nih sama Dulur Sultan gitu kan mengenai selebgram. Yes. Nah, sebelum ke selebgram gitu kan. Aku mau nanya sama kakak. Sebenarnya sejak kapan sih kakak jadi selebgram gitu? Aduh, kayaknya kalau dibilang selebgram kayaknya aku ngerasa kayak belum tepat banget sih aku dibilang selebgram, karena masih banyak banget orang yang lebih dari aku gitu loh. Karena teman aku sendiri lebih banyak gitu followersnya dari aku gitu. Jadinya kayak aduh apa nih selebgram? Maksudnya masih biasa aja sih. Tapi udah lumayan loh, dia tuh banyak followersnya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk ngomongin itu, sejak kapan gitu kakak main Instagram? Aku main Instagram sejak SMA. SMA udah main Instagram ya kayak. Nah, kayak
bisa nggak sih ceritain gitu awal main Instagram itu gimana gitu kan, dengan followers berapa gitu? Aku main Instagram sih awalnya karena ngeliat teman kan lagi zaman SMA tuh lagi lu main Instagram nggak gini. Terus aku tuh kayak kepo gitu kan, kayaknya pengen juga nih ya kan, ngepost foto ya kan. Kan lagi tuh kan lagi zaman Facebook, masih Facebook ya, masih Facebook. pet segala macem. Terus aku pengen coba lah Instagram. Di situ sih masih biasa aja, kayak aku ngepost foto ya, nggak ada pemikiran untuk jadi selebgram segala macam. Memang nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada pikiran untuk jadi selebgram sama sekali, nggak ada. Berarti kalau bisa dibilang nggak ada niat ya untuk Nggak jadi ada, selebgram. nggak ada sama sekali. Cuma ini rezeki gitu Iya, ya, rezeki yang ada dijaga soleha. juga. Oh iya kan ya. Kapan gitu ya? Kakak sendiri kapan sih gitu followers itu mulai meningkat gitu tuh? Aku nggak tahu sih sejak kapannya. Cuman aku inget itu pas aku kan lagi tuh sering ikut photoshoot ya. Jadi nggak model juga sih. Jadi kayak aku ikut manajemen foto gitu. Terus lagi tuh ada kegiatan baksos. Jadi kan di situ banyak fotografer yang harus regis kan. Jadi itu tuh fee fotografer itu untuk baksos gitulah. Lagi tuh ngamal kemana gitu aku lupa. Nah aku sebagai modelnya itu kayak ya udah cuman kayak aku modal foto doang foto gitu. doang gitu. Kan lumayan juga buat portofolio aku. Iya, Terus betul. nggak dibayar juga nggak apa-apa karena kan itu buat amal. juga gitu ya, sekalian lah. Nah, karena kebetulan itu banyak yang fotoin fotografer, jadinya dia nge-tag aku. Jadi mulai di situ mungkin kayak nih orang tertarik nih. Jadi dia kayak ngelihat Instagram aku, akhirnya follow kayak gitu. Terus kalau mulai endorsement gitu. Kalau endorsement lagi tuh aku sempat beli sepatu. Aku inget banget. Aku beli sepatu sandal gitu, terus aku iseng foto yang unik banget emang. Aku loncat gitu tapi emang unik banget, terus aku tag ke Instagram yang aku beli itu. Yang akunnya. Akun iya, aku beli di Instagram itu. Nah, ternyata dia tertarik banget sama foto aku. Nah, akhirnya dia kayak mau ngajakin kerja sama. Banyak banget deh itu, setiap minggu tuh aku dikirimin banyak banget sepatu, sandal, kayak gitu, banyak banget sih. Nah, dari situ sih awal endorsement. Nah, kalau misalnya ngomongin endorsement, kayaknya kita masih penasaran ya Dul Sultan, cuman kita harus jeda dulu untuk iklan. Jadi jangan lupa terus tetap saksikan podcast Genmood. Pastinya generasi muda. Iya lupa.
sama Ayang dan narasumber kita hari ini tentunya masih di podcast Genmut, stasiunnya generasi muda. Nah, untuk dulur Sultan gak pernah bosen, gak pernah yang namanya bosen banget Ayang untuk ngingetin dulur Sultan tetap pantengin live streaming kita di YouTube channelnya sultantv.co dan gak lupa juga dong untuk follow Instagram kita di sultantv.co karena di sana masih banyak informasi yang menarik. Selain program podcast ini ada juga program lainnya. Nah, masih penasaran kan tentang membahas apalagi tadi membahas selebgram? Apa sih? Kita masih membahas selebgram. Nah, akan dijawab lagi oleh narasumber kita. Nah, Teh, kan tadi kita masih ngomongin tentang selebgram gitu kan ya. Aku mau nanya lagi nih sama Teteh. Iya. Nih kan ya Kak, mau tanya dulu nih, perasaan Kakak gimana sih semenjak menjadi selebgram? Apa yang Kakak rasain gitu pas jadi selebgram gitu? Apa seneng banget gitu kan? Kayak selebgram yang sekarang baru hits nih gitu kan, tahu kali pastinya gitu kan, yang hits gue seneng banget nih jadi selebgram, emang cita-cita gue nih jadi selebgram gitu kan. Kakak kayak gitu gak sih gitu? Enggak. Maksudnya seneng mah senang, tapi ada enggak senangnya juga sih. Bukan enggak senang sih, kayak privasi kita lebih enggak terlalu tertutup gitu loh. Banyak orang yang tahu tentang privasi kita. Enggak sih, enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga sih. Gimana? Maksudnya kayak ada bingung juga ya jawabnya. Bingung. Senangnya karena mungkin kalau misalnya dapet job ya, kayak gitu. Terus enggak senangnya karena mungkin makin kita dikenal banyak orang, makin banyak orang yang makin bersuara untuk komentar foto kita, video kita atau segala macam gitu loh. Ada hal yang di komentar nggak baik lah, negatif lah segala macam, karena pikiran orang kan beda-beda ya. Iya betul kayak banget. Gitu sih. Netizen lebih tepatnya. Iya betul. Jadi ada senangnya, ada enggak senangnya juga. Ada enggak senangnya juga ternyata dulur Sultan. Ternyata dulur Sultan Teh aku manggilnya Kakak aja. Kadila. Kakak aja. Kadila. Oh ya, oke Kadila. Nah, jadi dulur Sultan menurut Kadila sendiri sebagai selebgram ternyata ada nggak senengnya juga jadi selebgram. Karena banyak netizen yang mulutnya nyinyir gitu kan, yang bisa melukai hati kita. Benar banget. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih untuk Kadila. Oh iya, kan kayak orang-orang tuh penasaran banget gitu kan. Kayak aku sendiri aja sih sebenarnya ngerasa penasaran banget gitu tuh. Gimana sih gitu tuh jadi selebgram itu gitu tuh kan. Apa sih gimana gitu tuh biar jadi selebgram gitu, caranya atau tips deh gitu ya, lebih enaknya tipsnya jadi selebgram gitu tuh. Aku sih nggak tahu banget ya soal tips, karena kan aku juga nggak disengaja gitu loh mau jadi kayak gini, aku nggak disengaja, jadi nggak ada rencana, jadi cara-caranya mau kayak gimana nih, jadinya mau kayak gimana nih gitu, nggak ada. Kalau aku sih, kalau tips dari aku ya, kalau kamu yang mau jadi selebgram, langsung aja ngelop. Kayak kamu harus nemuin dulu nih apa kelebihan kamu gitu loh. Kamu harus tahu dulu apa sih yang unik dari diri kamu gitu. Terus kalau kayak gitu kan jadi orang rasanya dia beda gitu dari yang lain kan. Betul. Dia punya karakternya sendiri gitu loh. Terus harus nentuin juga apa hobinya gitu loh. Jadi misalnya kalian juga kalau misalnya mau nampilin di Instagram kan, misalnya dari kerjaan kalian lah yang misalnya editor gitu segala macam, atau enggak itu hobi kalian masak, kalian bisa sharing kan di Instagram. Jadi orang kayak suka, oh ini orang jago masak nih, kayaknya gue harus follow, terus gue harus ngikutin terus nih, ya kan, dari situ. Terus kalau untuk tips-tips yang kayak untuk posting segala macam, posting fotonya gimana, posting fotonya kalau gimana gitu kan. Kalau aku sih posting fotonya nunggu kayak orang-orang kapan nih banyak ya membuka HP untuk ngeliat Instagram, misalnya di jam-jam siang, gitu, ya benar, ke momen waktu, jam-jam siang kayak orang istirahat, pasti kan orang penat kan sama kerjanya, terus dia buka handphone segala macam, oh iya gini gitu. Jadi kita harus tahu step waktu kita untuk posting Instagram gitu. Gitu sih. Terus kayak untuk feeds-nya, misalnya kita mau nentuin feeds kita, misalnya warnanya hitam putih segala macam. Kan. Jadi kan orang kayak, ih unik banget sih nih feeds Instagramnya. Jadi bisa kayak gitu. Bisa jadi menarik juga. Benar. Jadi kalian harus bikin orang tuh tertarik ngeliat Instagram kalian gitu. Terus kalian juga harus, ini hal
hal biasa tapi menurut aku tuh penting. Penting ya, hal Kayak biasa penting. Kalian tuh harus ngisi caption yang unik menurut aku. Unik. Unik Karena gitu. mungkin orang-orang ngelihat foto sekalian caption juga bener gitu kan, ya. bener juga. Bener banget. Bener juga. Nah, gitu. yang aku lihat-lihat gitu kan ya, Dulur Sultan ternyata Instagramnya Kak Dila ini emang keren-keren banget dari editan-editannya juga gitu. Sebelumnya Kak, aku mau nanya, Kakak ngedit itu ada yang ngeditin atau emang dieditin sendiri gitu? Aku ngedit sendiri. Ngedit sendiri. Pakai aplikasi di handphone apa Iya, di laptop? di handphone. Oh, ternyata di handphone. Tapi emang keren banget kalau misalnya kalian buka itu Instagramnya Kak Dila. Ih, cakep-cakep deh, pokoknya udah nggak beda jauh sama selebgram papan atas. Sebenarnya gampang banget sih, maksudnya kan udah banyak banget aplikasi yang udah mendukung nih buat teman-teman bisa expose ya kan, expose diri kalian gitu loh. Udah banyak banget aplikasinya, jadi harus kaliannya yang harus kreatif gitu loh, harus bisa bikin diri kalian tuh beda gitu dari orang yang lain ya, tentunya. gitu. Karena emang kalau yang biasanya kan ya orang-orang yang berbeda yang dicari. Bener gitu banget. kan. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri gitu kan, postingan mana yang bener-bener kayak bikin meledak banget gitu di followers Kakak? Duh, di mana ya? Karena aku sih nggak terlalu mikirin ini banget sih, nggak terlalu mikirin lihat Lakers segala macem. Gitu sih nggak terlalu. Tapi ngomong-ngomong, followers Kakak tuh udah berapa? 15.000. Ya, aku salah ngomong. 15.000. Banyak banget kan itu. Ya ampun, itu masih biasa banget. Itu merintis dari SMA ya, kayak dari SMA. sampai sekarang. Sempat lagi tuh akun aku dihack sama orang. Oh, pernah dihack juga. Pernah dihack. Terus gimana itu ceritanya? Aku sih nggak terlalu permasalahan banget ya untuk dihack. Yang jadi permasalahan itu karena aku udah ada kontrak sama brand gitu ya kan, tapi aku belum posting. Kan aku ngeri juga ya, dia udah ngasih feedbacknya ke aku, tapi akunya belum posting kan. Jadinya aku kepikiran banget di situ. Terus yang si hackernya ini tuh ngerugiin teman-teman aku gitu. Belum sempat ngerugiin sih, jadi dia nge-DM teman-teman aku semuanya minta uang lah segala macam kayak gitu. Sampai Facebook aku juga dihack, terus akun aku dijual segala macam. Itu buat aku ngeri banget kan, takut banyak yang kena tipu kan. Percaya aja iya, kalau misalnya masa gitu. itu aku ya kan. Ya udah, akhirnya aku kayak itulah, aku minta bantuan senior aku untuk ke polisi ya kan. Ya udah, terus akhirnya ya balik lagi sih. Alhamdulillah ya. Ternyata Dulur Sultan suka dukanya menjadi selebgram tuh ada juga ya. Banget, banyak banget. Akun Instagramnya ada yang ngehack gitu kan, sampai dia nipu gitu kan, nipu. Ya Allah, untung nggak sampai kejadian kayak dianya ngasih uang gitu kan, segala macem. Terus kasihan banget sih itu kalau misalnya. Iya, makanya hati-hati banget sih. Buat kalian ya, aku kasih tips juga, kalau misal kalian buka Instagram tuh jangan sering buka iklan-iklan yang nggak terlalu penting gitu, soalnya itu kadang-kadang bisa jadi jebakan juga untuk hackers, untuk kayak kalian buka link atau apa segala macem, atau teman-teman kalian nih yang mau di endorse terus akun ini tuh nyuruh kalian untuk login segala macam, itu jangan mau, karena itu termasuk mau ngehack Instagram kalian gitu ya ternyata. Untuk Dulur Sultan kali kan narsum kita yang keren banget ini udah ngasih tips nih gitu. Nah, Ayang di sini masih punya pertanyaan yang akan membuat Dulur Sultan makin penasaran tentunya. Nih Kak, bener nggak sih kalau postingan itu harus bagus gitu kan? Harus kayak, ya kan tadi udah Kakak bilang menarik tentunya ya gitu. Terus harus bagus, terus kayak apa tuh namanya, passion kitanya gitu tuh harus apa tuh, harus bagus, fashionable gitu. Fashionable. Terus kitanya harus kayak fotonya harus di cafe atau harus pokoknya kayak artis dia gitu tuh. Emang harus kayak gitu ya kalau misalnya di selebgram itu? Enggak juga sih, tergantung masing-masing orang sih sebenarnya. Ya kalau aku sih ya foto, kalau misal ada spot yang bagus ya aku foto gitu. Ya baju aku seadanya aja pakai baju gitu loh. Terus kan sekarang udah banyak aplikasi editing gitu loh ya kan, banyak, jadi kalian bisa ngatur kontras lah jadi bagus, yang tadinya warnanya pucat jadi bagus gitu loh, kayak gitu-gitu sih.
Jadi kalian juga harus kreatif. Jadi nggak harus jadi kalian harus. ngeluarin duit untuk ke tempat yang mahal-mahal. Kalian harus nyari baju yang, menurut aku sekarang nyari baju gampang banget kok, yang buat kalian cocok aja gitu. Kalian bisa nyocokin ke diri kalian tanpa harus ngeluarin duit banyak. Sesuai budget gitu ya. Kayak berarti emang kita tuh nggak harus mirip kayak artis gitu kan. Enggak. Kalau artis mah mending harus branded gitu kan, bajunya iya. juga pokoknya mahal gitu. Ternyata jadi selebgram nggak harus kayak gitu dulu Sultan. Kita bisa menyesuaikan dengan budget yang kita punya, cuman kita tetap masih bisa keren gitu Ya, jangan kan. maksain. Jangan maksain gitu kan. Kalau kata Kak Dila tuh jangan maksakeun gitu kan. Kalau pengen gaya jangan maksakeun. Betul banget. Kan kayak ngomongin itu tadi. Nah, aku terbenak gitu kan ya. Anjay, terbenak. Terbenak dong Dulur Sultan gitu kan. Terbenak di kepala aku gitu ya. Tentang haters gitu kan. Yang tadi tuh yang kakak bilang sampai haters kakak tuh parah banget kan, sampai dia mungkin itu entah itu haters atau emang orang iseng atau gimana gitu kan. Nah, kakak sendiri punya nggak sih haters tapi yang ternyata itu orang yang kita kenal gitu tuh, temen sendiri gitu kan. Kan secara gitu kan kakak udah jadi selebgram, semua orang kenal, siapa sih yang enggak gitu kan. Apalagi temen deket, temen jauh pun bahkan kenal gitu sama kakak gitu kan. Namanya juga akun Instagramnya udah followers udah banyak banget gitu kan. Nah itu bisa dijawab nggak kak gitu? Kalau untuk teman sih yang haters gitu aku nggak tahu mikirnya. Soalnya kalau teman aku sih, kan aku kan orangnya kayak, kan tadi aku udah bilang aku orang Betawi ya kan. Aku kan orangnya lebih ke belak-belakan. Jadi kalau misalnya dengerin orang yang apalagi teman dekat kayak ngomong kayak gitu, ya udah kayak itu jadiin sebagai ini aja. Oke, dijadikan sebagai motivasi gitu. Iya, misalnya. motivasi kayak. Cuman kayak negor bilangin sih kayak gini terus oh iya ya udah oke, gue ntar kayak gini gitu. Nah, masih penasaran kan? Tadi kepotong nih, sengaja banget Ayang potong gitu kan. Karena kita mau iklan dulu. Mau bikin penasaran. Biar Dulur Sultan lebih penasaran lagi, tetap saksikan podcast Kenmut, stasiunnya generasi muda. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter.
Lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Nah, balik lagi di podcast Ken buat stasiunnya generasi muda. Tentunya masih bareng Ayang dan Kak Dila. Nah, untuk dulu Sultan, jangan lupa tetap saksikan live streaming kita di YouTube channel sultantv.co. Dan jangan lupa dong untuk di subscribe dan dinyalakan loncengnya, karena setiap informasi atau uploadan terbaru itu akan muncul di sana dan kalian tentunya bisa langsung lihat dong. Gak lupa juga untuk di follow Instagramnya sultantv.co, karena di sana masih banyak sekali informasi yang sangat menarik. Nah, langsung aja ya, karena tadi jawaban yang terjeda sengaja Ayang jeda gitu, bukan sengaja aja gitu, biar dulu Sultan bisa lebih penasaran gitu kan mengenai haters tadi ya Kak. Nah, kan Kakak belum tuntas tuh untuk menjawabnya, tiba-tiba yang gitu kan. Iya. Maaf ya tadi. Nah, bisa langsung diceritain lagi nggak tentang hatersnya tadi tuh? Iya sih. Kalau misalnya teman sih yang ngomong segala macam, itu aku nggak masukin kayak hater sih, kayak bagus lah ada yang ngoreksi gitu. Apalagi teman dekat atau enggak teman jauh juga aku nggak masalah sih. Aku orangnya masa bodo amat soalnya. Kayak yang ngeliat kok ngeliat hater saja kayak kayak ngeliat kayak agak sakit hati, cuman kayak udahlah gitu, bodo amat lah gitu. Aku nggak mau, iya nggak gitu tahu ya. mentingin banget, iya. Gitu doang sih. Ada nggak yang pernah kayak misalnya nge-DM kakak gitu terus atau Itu banyak sih yang kurang ajar malah DM-nya, apalagi cowok-cowok yang tiba-tiba ngirimin gambar-gambar kayak gitu. Itu kan aku kan harus di filter dulu ya, kalau DM aku kan harus di filter dulu, jadi aku lihat kan belum kebuka juga gambar, cuman aku udah punya firasat kayak aduh nggak baik nih, terus kata-katanya yang kayak yang melecehkan lah gitu. Salah satunya itu gitu kan. Iya. Sampai dilecehin juga gitu ya dari DM. Iya. Kayak Tapi gitu. ada nggak yang pernah di komentar langsung gitu, misalnya kayak cewek lah gitu kan, tadi kalau yang ngomong-ngomong nggak benar itu cowok gitu kan. Kalau misalnya ngomong-ngomong yang kayak apaan sih lo gitu gini nih gitu tuh, ada nggak yang pernah di komentar sendiri gitu? Nggak pernah sih kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah sih yang sampai kayak gitu banget. Pernah ngerasa ngedown gak sih gitu tuh? Ngedown enggak sih. Nggak ngerasa ngedown. Nggak pernah ngerasa. Kayak paling ngelihat kayak cuman sakit hati bentar, kayak oh ya udah gitu. Ntar aku kayak ya udah bodo amat. Gitu. Ternyata punya perasaan yang bodo amat gitu ya. Karena emang kalau misalnya masalah dipikirin gitu kan, bener banget. semakin mumet, terus kayak kitanya impactnya jelek bener gitu banget. kan ya, kita Iya. semangat lagi kita ini gitu. Aku malah lebih kayak bodo amat sih. Keren banget ini Kak. Ini. Nih Kak, ngomong-ngomong ya, kan Kakak udah jadi selebgram terkenal gitu kan. Gak ada kuatnya kan. Terkenal, terus followers juga udah banyak. Sebenarnya ngomongin itu, boleh diceritain gak sih Kak latar belakang Kakak itu gimana? Kan tadi juga kita udah sempat ngobrol sama Kakak. Kakak masih bolak-balik Tangerang Serang gitu. Nah, Kakak juga ke sana naik bis gitu kan. Nah, itu latar belakang Kakak bisa diceritain gak sih gitu? Saya biasa aja sih, kayak orang-orang biasa aja. Aku orang kayak ya udah kan, aku juga masih naik bis segala macem, nggak yang terlalu mikirin gua
followers gue banyak nih, gue harus Ya, kan? gue harus jaga image gitu segala macam. Justru aku orangnya belak-belakan banget orangnya, nggak yang gimana, nggak yang kayak gue harus post ini, gue post ini nggak ya, tapi ntar orang-orang ngeliatnya gini gitu loh. Aku orangnya kayak gitu, jadi ya apa yang aku pengen post ya udah aku post. Jadi ya ibaratnya kayak apa yang gue tampilin ya ini yang gue pengen tampilin, bukan lo yang pengen lihat gitu loh. Ya ini gue pengen tampilin, bukan karena lo pengen lihat gue gitu. Kan yang setahu aku gitu kan ya, setahu aku dengar-dengar juga yang namanya selebgram tuh kayak ibaratnya kita kemana-mana gitu kan harus punya, harus di mobil atau enggak kita nongkrong harus ke kafe atau gitu deh gitu tuh. Kakak sendiri kayak gitu nggak sih, ngerasain kayak gitu nggak sih? Aduh, aku sih nggak terlalu kayak gitu ya. Tapi banyak banget teman-teman aku yang banyak banget teman-teman aku malah ya yang tahu aku terus kayak mereka tuh takut ngajak aku kayak untuk ke nongkrong. Jadi dia ngiranya tuh aku nggak mau diajak nongkrong pinggiran lah, keringan segala macam kayak gitu. Menurut aku kayak, apa sih, lebay banget dah gitu loh. Iya lu ajak gue aja. Dia tuh nggak mikir aku yang kayak high class lah segala macam. Kalau aku biasa kan aja gitu loh. Secara gitu kan kakak selebgram gitu. Biasa aja, kayak Sekarang hidup tuh biasa ngomongnya aja gitu. gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana. Jadi kayak lebih hati-hati gitu kayak Enggak. teman-teman kakak juga, ya teman aku- kakak gitu kayak Mm-mm. untuk ngajak kayak misalnya teman kakak gitu pengen ngajak gila tapi gua Itu banyak kenal banget sih kayak gitu. kan, gitu. Kayak orang takut kenal kayak gue mau kenal dong sama ini, enggak, gue ini dia orangnya gini high class ya segala macam. Gue kan gini, gue kan biasa aja gini. Kalau aku biasa aja gitu loh, aku orangnya, bahkan aku orangnya humble banget, terus aku orangnya gampang bergaul sama orang. Aku orangnya kayak gitu. Ternyata kehidupan selebgram juga sama guys kayak kita gitu kan. Biasa aja. Yang membedakan itu kayak dia di Instagram ya lu followersnya banyak, terus lu dapet job kayak gitu doang sih. Iya, ternyata nggak harus banget gitu ya nongkrongnya di Biasa. kafe yang mahal-mahal gitu kan. Aduh, kalau teman-teman aku nonton ini kayak pada ketawa mungkin ya. Ya ampun, tahu Dila yang kayak gimana. Berarti kakak juga masih suka nongkrong di kayak Iya. angkringan pinggir jalan? Iya. Masih Iya. suka? Iya. Gitu. Luar biasa sekali. Justru itu gitu yang kan. kayak bikin sama teman-teman tuh bareng kayak lebih apa ya? Lebih dekat gitu loh sama teman-teman. Dan kemana-mana juga kakak masih mau gitu kayak kita pergi yuk, tapi kita naiknya kendaraan umum atau enggak kita motor aja gitu. Iya. harus Nggak apa-apa mobil lah. gitu. Aku sering malah kayak gitu sama teman. Gitu. Malah pernah aku naik angkot segala macam. Aku di sana masih sering naik angkot loh. Oh gitu, ternyata. Iya, jadi ya apa gitu, lagi pula kan aku naik angkot juga nggak diupdate segala macam. Maksudnya ya kenapa gitu lo harus, kenapa lu harus Malu ada gitu. yang gampang Atau sama gengsi gitu. ada yang gampang buat hidup lu, buat ngejalanin, kenapa lu jalanin yang susah gitu loh. Ternyata Kadila juga masih naik angkot guys. Jadi tenang aja untuk kalian ini Ya Dulu ampun, kayaknya Sultan. selebgram gak boleh naik angkot. Ternyata guys gitu ya, Dulu Sultan, ya untuk Dulu Sultan dimanapun berada, kalau misalnya kalian yang mau jadi selebgram gitu kan, atau kalian yang udah jadi selebgram gitu kan, kalau yang kita petik dan ambil dari Kak Dila yang tadi ngomong, kita tuh nggak usah gengsi gitu kan. Iya ya, bener Kak. banget. Ya, kita juga manusia Apa gitu. adanya aja sih, apa adanya aja. Masih kalau emang nggak ada yang gak usah dipaksa-paksain gitu kan. Kalau yang harus naik angkot ya udah naik angkot bener aja banget. gitu, nongkrong di pinggir jalan, gak usah yang harus kayak artis-artis gitu Iya, harus kan. nongkrong di tempat mahal lah, harus segala macem Demi apa tuh, demi gengsi? konten, demi konten atau demi demi gengsi? konten Instastory Iya, bener. dan postingan gitu. Demi dipuji-puji orang, wah keren nih gitu kan. Tapi kalau misalkan kakak sendiri kalau lagi ngumpul bareng temen atau kayak nongkrong di angkringan gitu, suka bikin story nggak? Terus ada yang pernah nyinyir nggak? Oh iya, balik lagi ke haters gitu ya kan. Ada yang nyinyir nggak? Ih, lu kan udah jadi selebgram, lu masih nongkrong di sini sih gitu kan? Enggak pernah. Enggak pernah. Teman-teman kakak emang alhamdulillah ya baik-baik banget gitu kan. Iya, alhamdulillah aku nggak ada yang kayak gitu sih. Nggak ada yang sampai nyinyir kayak gitu kan. Karena emang aku dari awal ya aku nge-show up diri aku tuh yang biasa-biasa aja sih. Cuma bedanya ya aku kayak feeds aku mungkin yang kelihatannya fashion banget ya kan di Instagram, ya udah sih. Aku biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja kayak orang-orang biasa aja, makan nasi tutup nasi. Bukan makan yang lain ya. Bukan. Gitu. Tahu dulu nih kayak kan kalau misalnya kayak ngomongin
selebgram gitu kan. Pendapat kakak gitu ya tentang citra selebgram itu sendiri gimana sih? Citra image kakak gitu harus dijaga banget atau gimana? Atau Tergantung orang sih. Kan orang kan beda-beda. Kalau aku sih apa adanya aja sih orangnya. Kalau aku sendiri aku apa adanya aja. nggak harus yang ngejaga, wah gue harus ini gitu, gaulnya harus difilter nih sama orang-orang yang Enggak. juga gitu. Enggak sama sekali kayak gitu. Palingan kayak kalau aku ngerasa sekarang, karena aku kan sekarang masih ada ini ya, kan di Instagram ada close friend kan. Palingan kayak kalau misalnya kita harus berucapnya itu harus sekarang lebih difilter ucapannya gitu loh. Kalau misalnya yang masih kata-kata yang kayak sama teman-teman dekat kayak anjir lu segala macem gitu-gitu, palingan nanti di close friend gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya, Bu, ya. Terus kalau dari kakak sendiri gitu ya, tadi kan kakak udah bisa memfilter gitu kan tentang gimana teman-teman kakak yang ini. Nah kakak sendiri gitu punya nggak sih komunitas yang isinya itu selebgram semua, model atau enggak youtuber atau enggak influencer gitu kan, influencer yang Ada aku. ada kakak sendiri? Itu manajemen sih, ikut manajemen ikut gitu. manajemen. Nah kalau yang kayak gitu tuh kan mereka juga sama nggak sih gitu tuh, yang tadi masih Ayang tanya ya, yang tentang nongkrong, tentang kehidupan mereka gitu, latar belakang mereka juga sama nggak kayak kakak gitu, atau emang mereka mah emang yang aku lihat sih sama sih, beda-beda juga. Beda. Ada yang di Instagram yang karakternya nyablak segala macem gitu. Ada yang kelihatannya ya high class lah segala macem. Aku ngeliatnya sih ya setiap orang beda-beda. Jadi setiap orang kan punya karakter beda-beda. Jadi apa yang diposting apa sih beda-beda dong, nggak sama gitu. Sama aja sih, tergantung orang yang lihat gitu. tergantung orang yang lihatnya juga ya, dan orang yang menilai kayak juga gitu. kayak gimana gitu ya. Tapi kakak sendiri ngerasa nyaman gak gitu gabung bareng mereka, atau lebih nyaman sama teman-teman yang biasa? Biasa aja sih, mereka juga pada biasa aja sih sebenarnya. Kalau misalnya udah ngumpul pasti biasa aja. Gitu. Kayak teman biasa, kayak kita aja kayak gitu loh. Nah kalau tadi kan mengenai komunitas selebgram gitu, kata teman selebgram. Nah kakak itu kalau misalnya untuk ngumpul atau ketemu bareng mereka, itu kapan sih, momen apa gitu tuh, pas kapan gitu, atau enggak terakhir kakak ngumpul nih kapan gitu? Terakhir aku kumpul sih itu pas lagi launching manajemen aku. Itu ngumpul semuanya di situ untuk apa ya, kontrak sih, bikin kontrak itu kontrak. Jadi pada ngumpul semua di situ. Kalau untuk selain kontrak gitu, kayak ada event atau apa gitu? Iya, kadang juga event, jadi kita ketemu nggak sengaja gitu loh. Kayak gitu doang sih. Kalau misalnya ada event yang harus datang ke tempatnya kayak gitu. Nah, tentang ngomongin event dan yang lainnya gitu kan, kita udah mau masuk ke segmen 4, segmen terakhir. Nah, tapi tentunya kita akan jeda iklan dulu. Masih tetap di podcast Genmut, stasiunnya Generasi Muda.
balik lagi di podcast Kenwood, stasiunnya generasi muda. Tentunya masih bareng Ayang dan Kadila. Nah, tentunya untuk Dulu Sultan, kita udah masuk ke segmen 4 nih, segmen terakhir. Kalau untuk Dulu Sultan jangan sampai ketinggalan live kita gitu kan. Tentunya masih di YouTube channelnya sultantv.co dong. Nah, jangan lupa juga dong untuk di subscribe dan di klik loncengnya. Nah, nggak lupa juga dong untuk memfollow Instagram sultantv.co karena di sana masih banyak informasi-informasi yang menarik. Tentunya program-program selain podcast Genwood juga ada di sana. Nah, oh ya Kak, ngomong-ngomong kan ya, kita tadi udah ngebahas tentang latar belakang Kakak gitu kan ya, udah mengupas tentang gimana sih gitu ya bisnis Kakak juga gitu ya, bisnis selain jadi selebgram gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri gimana sih? Bisnis jadi selebgram itu menjanjikan gak sih? Menurut aku menjanjikan banget. Menjanjikan banget ya. Iya. Apa gitu? Maksudnya bisnis kayak gimana nih? Bisnis jadi selebgram kayak di endorse kan banget gitu kan. Menjanjikan gak Menjanjikan sih banget sih menurut aku. Karena kita nggak perlu capek-capek kerja untuk kesana gitu loh, karena kita dikirimin barangnya, kita dikasih brandnya, dikasih uang tunai juga gitu, kita tinggal foto doang. Menurut aku itu lumayan banget sih gitu. Lumayan banget menjanjikan Banget. gitu kan ya. Terus kita juga kan bisa buka usaha juga kan Usaha lewat Instagram, lewat karena gitu kan tadi Kakak bilang di era digital kan udah sangat berpengaruh banget kan. Nah gitu, apalagi sekarang lagi pandemi, kita udah susah banget untuk bertatap muka ya kan, jadi online ya kan. Jadi menurut aku serba iya gitu, jadinya sangat menjanjikan banget. gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau misalkan dari endorse sendiri gitu, Kakak selama jadi selebgram gitu kan, selama followers Kakak udah sebanyak ini, itu udah berapa kali di endorse sama online shop atau apa gitu? Banyak banget sih, banyak banget. Ya, Nah, nggak bisa ya kalau dihitung kayak gitu nggak bisa dihitung gitu ya, saking banyaknya gitu. Bukan banyak juga sih, maksudnya ya aku nggak mungkin ngitung lah dari yang pertama kayak ini endorse pertama gue nih, ini kedua, 3, 4 nggak kayak gitu. Gak kayak gitu juga. Tapi kalau misalkan Kakak tuh terima endorse-nya apa aja? Kayak misalkan orang-orang kan kalau jadi selebgram kayak aku nggak terima nih endorse ini, aku nggak terima nih endorse ini gitu tuh. Kalau Kakak sendiri gimana? Kalau aku lebih ke make up terus gitu. ke baju gitu-gitu sih. Apalagi ya? Itu sih kayak ke fashion, make up terus kayak aplikasi-aplikasi gitu. Kalau misalnya masih inget nggak kan ya? Oke deh, kalau misalnya Kakak nyebutin berapa kali di endorse itu, nggak tahu karena saking banyaknya ya Dulu Sultan gitu kan, bisnis sangat menjanjikan sekali ini. Nah, oke deh, aku punya pertanyaan ini. Kapan sih gitu kan pertama kali Kakak di endorse? Pertama kali tadi aku udah bilang kan yang aku ngepost foto sepatu. Nah terus dia tertarik sama gambar itu, dia ngajakin kerjasama, akhirnya dia ngirim banyak banget sepatu gitu sih. Pertama kali itu kayaknya zaman aku mau lulus sekolah. Kira-kira tahun berapa gitu Kak? 2016 atau 2015 gitu, sekitaran itu ya. 2016 dan 2015 gitu. Kalau misalnya dari endorse sepatu. Nah, terakhir Kakak endorse deh gitu. Bukan terakhir ya, kayak kemarin nih gitu. Kemarin banget di endorse apa itu Kak kalau Kakak sendiri? Aku di endorse brand skincare gitu. Oh ya, ngomong-ngomong brand skincare gitu kan. Kalau yang kita lihat gitu ya, aku sendiri sih ya Dulu Sultan, kita semua pasti suka lihat lah yang namanya di Instagram, pasti ada produk-produk gitu ya. Itu sebenarnya bener nggak sih Hanas review nggak sih gitu tuh? Review asli nggak sih? Atau enggak Kakak cuman ngepromoin doang tapi Kakak nggak pakai gitu tuh ternyata? Kalau misalnya make up sih aku kayak coba dulu ya untuk beberapa hari. Kalau misalnya emang jadi kan aku coba itu kan sebelum aku coba brand itu pasti kan udah posting duluan gitu loh. Iya, posting duluan. Ya kan, jadi kayak coba yang pas lagi kita pakai aja, lagi video atau nggak foto gitu. Tapi kalau misalnya emang aku ngerasa cocok ya aku pakai, tapi kalau nggak cocok ya aku ngasih ke siapa gitu. Aku oper ke keluarga aku atau nggak ke teman-teman aku kayak gitu. Kalau dari Kakak sendiri, kalau misalnya ada yang mau endorse, Kak aku mau endorse nih, misalnya endorse baju gitu, kayak Kakak sendiri request gitu tuh, atau emang dari sananya aja gitu dikasih? Enggak sih, kadang dia ngasih pilihan gitu. Kalau misalnya aku mau ini ya itu gitu loh, dikasihnya gitu sih gitu. Tapi rata-rata dia ngasih brand yang sesuai sama apa yang pengen dia
menurut dia kan cocok, temen di aku, oh nih kayaknya brand gue cocok nih sama dia, terus kayak gue ngirimnya itu, jadi aku nggak bisa untuk mau request gitu. request gitu. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong request ya gitu kan, pasti kalian tuh udah, ya dulur Sultan udah pada tahu gitu ya. Aku sendiri pun udah kayak sering banyak nih pertanyaan-pertanyaan untuk selebgram. Kalian itu kan di endorse gitu, barangnya jelek tapi kalian udah dapet fee yang gede banget gitu, dan kalian harus ngomong ini bagus banget guys gitu kan, ini segini. Itu gimana dari kakak sendiri apa? Kalau aku sih ngeliatnya nggak ada yang jelek sih menurut aku, karena gimana ya, yang ya menurut aku yang aku rasain sekarang ya, punya brand kan beda-beda gitu loh, yang kualitasnya beda-beda, jadinya aku nggak bisa barang itu jelek gitu loh, kan kita main cocok-cocokan kan sama tuh. Kalau misalnya aku ngerasa ini nggak cocok sama aku, ya itu nggak cocok, bukannya jelek gitu. Oh gitu ya. Nah, untuk ngomongin endorse gitu kan ya kan, pasti ada nominalnya dong. Gitu kan. Nah, bisa dapet berapa gitu ya kak, paling kecil pas kakak kalau itu paling kecil dan nominal paling kecil dan paling besar gitu, kalau boleh disebutin, tolong sebutkan gitu. Kalau paling kecil, kalau nominal ya, paling kecil 50, tapi kadang aku juga 50.000, tapi kadang aku juga ngasih free gitu loh. Buat aku ngeliat dulu nih Instagram yang menurut aku udah besar atau kecil, karena kalau misalnya kecil kan aku ngerasa kayak coba dia kan masih kecil gitu loh, Instagramnya dia masih ngerintis, jadi aku ngasih kayak kakak ngirim aja produk ke aku, nanti kamu gak usah ngasih fee ke aku gitu. Oh jadi kayak terima produk aja gitu. Kayak gitu sih. Kalau yang paling besar kak bisa disebutin nggak? Aduh. Paling besar ya 1 juta lebih sih ada. Di atas 1 juta berarti. Di atas 1 juta satu brand ya. Nah kalau untuk kayak ngendus kayak gitu, apalagi kan yang di tadi tuh yang digratisin itu ya sama kakak gitu kan, karena dia cuma ngirim barang gitu, karena dia masih merintis lah usahanya gitu. Menurut kakak selama ini gitu, klien kakak puas gak sih? Ada juga yang endorse lagi gitu sih, ada juga yang enggak gitu sih. Caranya kita tahu puas nggak puas itu gimana gitu? Nggak tahu juga sih kan, kita kan kayak tinggal ngeposting, aku konfirmasi ke orangnya, kak aku udah posting ya gini-gini, oke, thank you ya gini-gini, udah nggak ada yang dia bilang segala macam, nggak ada, nggak ada gitu. Nah jadi untuk dulur Sultan gitu kan, bagi kalian nih dimanapun berada yang punya brand, yang punya toko online shop gitu kan, yang punya tokonya masih merintis juga nih, boleh banget nih ke Kadila nge-endorse, dan dia ternyata baik banget dulur Sultan. Kalian cuma ngasih barangnya doang tanpa harus pakai fee. Bener tapi inget banget. ya untuk yang baru merintis. Tapi kalau yang udah besar masih kayak gitu mah tuh. Tapi terkadang kalau gitu. misalnya Instagramnya udah gede, terus dia mau ngasih brand doang, bisa aja sih. Bisa juga. Aku kadang-kadang kalau misalnya itu kan dari manajemen, jadi dia udah ngasih, kamu mau ngambil nggak nih, mau di endorse ini, dapat fee-nya segini, dapat barangnya ini. Oh ya udah, oke, aku ambil. Jadi ikut manajemen, jadi kayak harus gimana manajemen gitu ya? Iya, enggak sih, dia kayak cuman oper job doang, kayak kamu mau ngambil nggak? Kalau ngambil aku akan ajuin nama kamu gitu. Atau enggak dari dia bilang, kamu diajak nih sama brand ini, dia ngeliat di Instagram kamu dipilih gini gitu, aku ambil gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi kalau ada nggak yang sepengalaman kakak gitu? Kan kakak ini udah ikut manajemen ya gitu, yang endorse langsung gitu tuh, nggak lewat manajemen? Ada juga. Ada yang langsung nge-DM, ada juga teman-teman, banyak banget teman-teman malah yang minta tolong. Dia tolong postingin ini dong, gini-gini. Jadi aku juga yang kayak, lu enggak usah bayar gitu loh, lebay kan banget itu. Lebay gitu, banget sih gitu loh, lebay banget sih. Tapi tergantung sih, kalau dia emang ngerasanya deal berapa nih kalau misalnya gue gini gitu. Udahlah, terserah lo aja mau ngasih gue berapa gitu. Jadi intinya ke temen pun belum, kalau untuk ke temen gitu nggak terlalu menarik gitu, berapa gitu. Kadang dari manajemen pun ada red cardnya dong. Aku tuh ada red cardnya. Jadi kalau misal untuk PP berapa, paid promote, terus untuk posting berapa, video berapa gitu. Terus kalau misal dapat kata-kata dari dia, dapat pengurangan dana gitu segala macam. Jadi ada red cardnya sebenarnya, cuman karena sekarang makin kayak gimana ya? Karena masih banyak gitu manajemen yang tiba-tiba nge-WA aku gitu. Bukan manajemen, bukan gitu. Manajemen inti aku, jadi ya udahlah aku ambil aja, jadi tanpa lewat manajemen aku gitu.
Tapi boleh dari struktur maksudnya Boleh dong, karena kan dia juga kan gak selalu ngasih job iya, gitu. Kan Jadi- itu rezeki gitu. rezeki nggak boleh ditolak ya. Iya, betul banget. Nah ngomongin kakak kan udah tadi udah jadi selebgram gitu dan udah lama juga. Kira-kira ortu gimana sih ngedukung nggak sama kakak gitu selama gitu? Ngedukung banget sih, maksudnya nggak yang terlalu gimana-gimana. Kayak ya udah ini anak gue, ya terserah lah. Kebetulan nyokap aku juga nggak yang orangnya update banget sama teknologi gitu loh. Orang-orang zaman dulu ya kan. Jadinya nggak, ya udah gitu loh. Selagi lo masih bener ya udah gitu. Gitu Nggak ada sih. larangan-larangan. Nggak kayak, ada. Kamu kuliah aja yang bener gitu kan. Kalau itu Yang pasti, penting- kalau itu pasti. Kayak aku kerja aja nih, kayak misalnya aku pengen freelance, aku kayaknya pengen ikut ini sini deh. Udah kamu skripsian aja dulu, nanti kalau cari kerjanya setelah kamu sidang segala macam gitu. Tapi kadang aku masih batu kayak, ya karena aku kan udah nggak minta duit orang tua juga kan, maksudnya kayak lumayan lah. Kadang aku diem kayak ngambil gitu. Ternyata dia curi-curi juga sama orang tuanya. Betul. Tapi sejauh ini orang tua mengizinkan kan, Mengizinkan ya, sih. mensupport juga. Nggak terlalu yang orang tua aku nggak terlalu yang terlalu ngekang banget sama kerjaan aku segala macam. Gitu. Tapi orang tuh tahu kalau misalnya kakak itu jadi selebgram gitu. Tahu, dia tuh suka bercandain kayak misalnya kan sering banget barang-barang datang kan dari paket-paket datang gitu. Tuh ada endorse kayak sotoy banget gitu ya kan. Ya Ya, ampun. udah tahu gitu kan. Gitu sih. Udah tahu gitu ya kan gitu mm, kayak mm, endorse mm. gitu. Ih. Oh ya Kak, sejauh ini gitu ya sama kakak jadi selebgram, harapan kakak ke depannya tuh apa sih gitu kan? Harapan kita bisa lebih baik, lebih up lagi kayak misalnya jadi selebgram berpindah ke jadi YouTuber atau apa gitu yang tapi masih senang di media di gitu. Harapan aku sih aku pengennya makin maju aja sih. Entah itu nanti aku kemana, aku ikutin alurnya aku aja mau kemana gitu. Jadi, harapan kakak tuh makin maju Makin maju usahanya, aja, makin sukses, makin maju juga gitu ya. Kan kita punya tangan dua, yang satu untuk membantu diri kita, yang satu untuk membantu orang lain. Luar biasa sekali Dulur Sultan. Jadi untuk Dulur Sultan dimanapun berada gitu kan. Makin sukses kita Makin gitu sukses harusnya. kita. Nah, terakhir banget nih kan kita udah dari tadi udah berbincang-bincang gitu kan sama kakak tentang selebgram dan bisnis kakak juga gitu kan ya. Ternyata kakak hebat banget, hebat banget di bisnis gitu kan. Amin. Di media sosial juga gitu Amin. kan. Harapan pesan-pesannya gitu tuh, pesan-pesan untuk para dulur sultan yang ada di luar sana gini. Menurut aku sih kalian harus terus berkreativitas. Udah itu aja sih. Kayak mau secantik apapun kalian, mau seganteng apapun kalian, kalau misalnya kalian gak kreatif, kalian gak maksudnya gak bisa nunjukin apa bakat kalian, ya menurut aku sia-sia gitu loh. Gitu sih. Jadi kalian harus kreatif. Nah, Dulur Sultan, kita kan udah ngomong dari tadi berbincang-bincang nih sama Kadila gitu kan. Udah dikasih tips banyak banget pokoknya ya Dulur Sultan. Banyak banget ini ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Pastinya bermanfaat banget dong untuk Dulur Amin, ya Sultan Allah. gitu kan. Pengalaman-pengalaman Kak Dila gitu dari mulai bisnis, dari mulai per selebgramannya gitu kan, per media sosialannya gitu kan. Luar biasa banget gitu kan. Terima kasih banyak gitu kan Kak Dila gitu. Senang Udah- banget loh diundang di sini. apalagi aku lebih seneng banget ya Allah. Secara gitu Ayang duduk di sini sama selebgram guys. Astaga. Jangan kayak gitu dong ngomongnya. yang pun gitu kan. Semua orang tuh pasti pengen gitu kan. Iya Apalagi sih. sekarang gitu kan. Dan aku diberikan kesempatan untuk duduk bareng, ngobrol bareng, mengupas tuntas, bahkan diberikan tips juga untuk Dulur Sultan gitu kan. Terima kasih banyak Teteh gitu ya. Semoga sehat selalu gitu kan, dilancarkan Amin ya Allah. rezekinya ke Amin ya depannya Allah. juga. Nah, untuk Dulur Sultan kita udah mau ke segmen terakhir nih gitu kan. Dari perbincangan kita hari ini itu sangat luar biasa sekali menginspirasi kita gitu. Nah, untuk Dulur Sultan jangan pernah bosen gitu kan untuk nonton podcast Genmood di setiap hari Kamis di jam 1. Nah, untuk Dulur Sultan juga jangan lupa dong terus saksikan live streaming kita di YouTube channelnya sultantv.co gitu kan. Jangan lupa juga nih untuk Dulur Sultan menyaksikan
informasi yang lainnya gitu kan di Instagram. Nah, jangan lupa juga dong untuk follow Instagramnya tentunya dong. Jangan cuma menyaksikan, tapi kalau nggak di follow mah sama aja tuh gitu kan. Nah, untuk Tirul Sultan, saya Ayang. Saya Dila. Kita pamit undur diri. Tetap di podcast Kenmut, stasiunnya generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.